Anak culun ini sedang memburu kerang di tepi laut. Ia tak tahu bahwa sesuatu akan terjadi dan mengubah hidupnya. Anak itu melihat sebuah kerang berukuran besar tepat di bawah kakinya. Namun saat ia mengambilnya, bentuknya lebih mirip seperti batu yang ditempeli kerang-kerang parasit di sekelilingnya. Di tengah rasa penasarannya itu, tiba-tiba muncul sang ibu yang sudah mencarinya kemana-mana. Setelah kegiatan hari itu, biasanya anak itu membawa kerang temuannya ke gudang rumahnya. Di sana, ia menaruh batu yang tadi ditemukannya di atas meja. Ia ingin mencari tahu tentang batu tersebut. Tanpa pikir panjang, ia pun mengeluarkan pisau kecil dan mencoba membuka bagian kerang yang menempel di batu tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat batu itu bersinar biru terang dengan guratan putih di permukaannya. Anak itu semakin penasaran karena batu itu tampak bukan batu biasa. Benar saja, bentuknya lebih menyerupai telur yang berukuran sangat besar. Namun saat itu ia dipanggil ibunya untuk masuk ke rumah. Tanpa disadari, anak itu telah memberikan nafas pada telur tersebut. Dan beberapa saat kemudian, telur itu mulai bergerak. Malam pun tiba. Setelah selesai membantu ibunya, anak itu baru teringat dengan telur yang ditemukannya. Ia berlari ke gudang, menembus derasnya hujan di luar. Namun begitu masuk, ia terkejut. Telur yang seharusnya berada di atas meja sudah tidak ada di sana. Ternyata, telur itu telah jatuh dan pecah. Anak itu segera menghampiri pecahan telur tersebut dan memeriksanya. Anehnya, ada jejak lendir yang mengarah ke bagian belakang gudang. Meski takut, ia mengikuti jejak tersebut yang mengarah ke kebun belakang gudang. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Perlahan, ia membuka batang tanaman di depannya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor makhluk aneh tanpa bulu di sana. Anak itu terpana, lalu memberanikan diri untuk menyentuhnya. Namun tiba-tiba makhluk itu berusaha menggigitnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke dapur dan mengambil sesuatu di bawah meja. Pembantunya yang sedang mengantuk tidak memperdulikannya. Ternyata, anak itu mengambil sebuah kentang untuk memberi makan makhluk aneh itu. Ia mengiris kentang tersebut dan memberikannya dengan sabar. Lucunya, makhluk itu mau memakannya, terlihat jelas ia sangat lapar. Sejak saat itu, hubungan mereka pun semakin dekat. Makhluk itu mulai menganggap anak tersebut sebagai ibunya. Bahkan, ia membiarkan dirinya disentuh karena merasa nyaman bersamanya. Sayangnya, tak lama kemudian, anak itu dipanggil oleh ibunya dari luar rumah dan harus segera pergi. Makhluk itu pun tertinggal di gudang hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, anak itu terbangun karena mendengar suara klakson mobil. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak mobil tentara datang ke rumahnya. Ia, bersama ibu dan kakaknya, segera turun ke bawah untuk melihat apa yang terjadi. Sang ibu pun kebingungan karena tak tahu mengapa tentara-tentara itu datang. Setelah ditelusuri, ternyata negara sedang dalam keadaan perang dan pemerintah berhak menjadikan rumah warga sebagai markas militer.